Iya, saya beda ya. Kalau bapak-bapak tadi di situ, karena saya masih 17 tahun, jadi saya di sini aja. Ya, semangat pagi, semangat pagi. Iya, kenapa semangat pagi? Padahal ini siang Pak. Kita pengennya seperti suasana pada saat pagi hari. Mau siang, mau malam, semangat kita tetap semangat. Semangat pagi. Ya tadi udah banyak ya, udah disampaikan oleh Bapak Rektor sama Bapak Warik satu. Ya terlebih dahulu saya komisi kepada Bapak Ibu pejabat struktural, ya dosen maupun panitia. Ya sebenarnya ini ada materi digital kampus. Ya biasanya saya bawa materi ini itu saya sampaikan ke owner. Ini sampaikan ke mahasiswa. Biasanya ini materi untuk jualan. Saya sebagai konsultan untuk jualan ini. Nah, tapi ini sampaikan mahasiswa, cemana saya harus nge-mix supaya ada edukasinya juga kepada adik-adik. Semangat. Nah, iya jangan husuk. Kalau baca Quran sama doa boleh husuk, tapi kalau materi saya harus semangat. Ada istilah gini, saya mau mengutip bahwasanya kalau orang bahagia dia akan membangun segalanya, tapi kalau orang tidak bahagia dia akan menghancurkan segalanya. Sepakat? Nah, saya punya alat yang namanya, kalau sepeda motor ada namanya apa? Untuk mengukur kecepatan. Apa? Speedometer. Saya punya alat namanya happy meter. Nah, jadi sebelum saya bawa materi saya, syarat utamanya harus happy, harus bahagia. Yang mana? Ini. Kalau hati senang tepuk tangan. Sedikit kan? Kalau kayak gitu saya tutup aja ini. Kurang semangat. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau belum senang tepuk tangan. Loh, masih ada yang belum bahagia? Ya saya saran pada yang belum bahagia, mungkin masih ada persoalan sama pacarnya, atau ada persoalan masalah uang jajan yang kurang, boleh keluar dulu. Sepakat nggak kita? Kita terus semangat. Kalau hati senang tepuk tangan, kalau belum senang tepuk tangan. Kenapa? Kalau hati senang, mari bersenang-senang. Kalau hati senang, cubit kawan sebelahnya. Yang cowok jangan, kesempatan. Oke? Masih? Perlu semangat lagi? Kalau gitu berdiri dulu kita. Berdiri. Ya. Ini saya kebiasaan menjadi fasilitator pelatihan ini Bu. Ya, kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke? Kalau saya tadi dibilang mana? UNH ya? UNH? Yes. Luar biasa. Kita tes dulu. UNH? Yes. Luar biasa. Kurang lengkap. Kalau saya bilang senyum UNH, buka dulu maskernya. Kita kasih senyum terbaik dulu untuk Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dekan, Bapak Rektor. Bahwasanya kita mahasiswa yang tidak hanya cerdas, tapi kita berkarakter. Orang yang berkarakter pasti happy, ya kan? Kalau orang yang happy pasti bahagia. Orang yang bahagia pasti enggak jomblo, ya kan? Ada yang mau berjodoh dengan orang yang horor mukanya? Ada nggak? Ini kalau ketemu udah gemeteran gitu, I love you bang, gitu kan? Ya. Jadi saya bilang senyum UNH 2 cm kiri, 2 cm kanan, mami, papi, Oke? Bisa? Oke, kita tes dulu. UNH? Yes. Belum. Kalau UNH? Yes. Luar biasa. Senyum UNH 2 cm kiri, 2 cm kanan, mami, papi, ting. Oke? Bisa? UNH? Yes. Luar biasa. Coba kayak zaman perjuangan. Yes, luar biasa. Itu energi kita. Kayak mana kita mau membangun bangsa ini kalau generasi? Yes. Iya, kalau kata Budina, Iya. kalau kata Budina ada powernya. Kasih power
Ya, sekali lagi senyum Bunda. Iya, tepuk tangan dong saudara. Oke, udah bahagia? Udah bahagia? Kita kasih satu lagi, ya, biar ada perenggangan. Karena tadi husuk banget. Bapak rektor ngomong kita husuk, Bapak Marek satu ngomong kita husuk, ya kan? Nah ini, coba agak bergerak. Pernah dengar lagu Topi Saya Bunda? Pernah? Ah, coba. Kalau saya bilang samakan suara, kalian jawab sama, oke? Samakan suara. Nah, coba nyanyi dulu. Topi Saya Bunda. 1, 2, 3. Iya, bagus suaranya, luar biasa ya. Kalau kata Inul Daratista, menyanyi tanpa gerakan, ya kan? Seperti makan sayur asam tanpa garam. Pasti kita semua dulu waktu TK nyanyi Topi Saya Bundar pakai gerakan. Gerakannya kayak mana? Toh. Coba sini bantu sini bantu coba. Iya nggak apa-apa sini. Oke, satu lagi sini depan. Iya adik. Iya. Biar saya ada leadersnya. Udah nggak apa-apa sini. Oke, kita mulai ya. Kita ikuti gerakannya dulu. Ya. Jadi ini kita baru koreografi ya. Ya. Jadi ini lagu Topi Saya Bundar. Jadi mohon dinyanyikan dengan semangat dan dengan gerakan yang semangat. Oke? Coba 1, 2, 3. Jadi ingat ya, kalau topi kayak mana? Kalau saya kayak mana? Kalau bundar? Oke. Sekarang nyanyinya pakai gerakan. Ya? Paham? Paham kan? Pakai gerakan ya. Jadi ikutin gerakan dulu. Kita mulai dari silakan duduk kembali. Ya. Oke. Ya, kita lanjut. Ini materinya digital kampus menuju kampus unggul ya. Oke, next. Ya. Next aja Bang. Langsung aja Pak. Ya, ini saya mengutip ada dua, satu dari Albert Einstein, yang satu dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini saya tampilkan ke depan terlebih dahulu? Karena harapannya sebagai insan kaum milenial yang paling dekat dengan teknologi, tidak menyalahgunakan teknologi. Ya. Nah ini. Gimana keberhasilan Albert Einstein? Apa kata Albert Einstein? Jika saya memiliki 1 jam untuk menyelesaikan sebuah masalah,
Saya akan menggunakan 55 menit untuk memikirkan masalah tersebut dan 5 menit untuk mencari solusi. Artinya ketika kita menggunakan teknologi di era sekarang ini dalam menghadapi persaingan, kalau pengen sukses ya harus begitu, harus fokus. Jadilah orang-orang yang fokus, yang paham terhadap substansi sebuah persoalan. Jangan persoalannya A, penyelesaian pakai B. Nah, begitu juga dalam menggunakan teknologi, kita harus tepat sasaran. Terus apalagi nih yang saya kutip, ini sebagai fundamental ya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi. Apa yang kita pahami dari kalimat ini? Ada nggak pendapat? Mungkin dari Ustaz pun boleh, nggak harus dari Ustaz. Ada pendapat Ustaz? Nah, ada, boleh sampaikan. Mahasiswa itu harus berani menyampaikan, karena di forum, setiap forum diskusi itu tidak ada yang benar secara tunggal. Kebenaran kita di dalam sebuah forum luas. Nah, makanya tadi kenapa terjadi kekerasan, kenapa terjadi perbedaan pendapat terus kemudian bertengkar, karena persoalannya satu. Persoalan satu, orang yang suka berdebat pasti menganut kebenaran enggak. Sementara dunia Allah Ta'ala sangat luas. Mengapa kita harus menganut kebenaran tunggal? Nah, jadi kita tetap menghargai pendapat orang lain. Banyak cara menuju Roma. Ada yang naik sepeda sampai juga, ada yang naik pesawat sampai juga, ada yang naik kapal sampai juga. Apakah yang naik sepeda salah? Tidak. Tujuannya tetap sama. Ya begitu juga. Jadi kalau saya memandang hadis ini, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Artinya inilah fitrah kita sebagai manusia. Nah, ini bapak ini orang teknologi kok ceramah pula di sini. ya saya lebih suka ya mengaitkan, karena gini. Di era perkembangan teknologi, tanpa karakter kita bisa hancur. Tanpa karakter kita bisa hancur. Karena sumber informasi sangat luas. Makanya kita bersyukur berada di Indonesia. Kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain sebagainya. Ada istiadat, ada semangat gotong royong dan lain sebagainya. Apakah dengan kemajuan teknologi kita meninggalkan itu? Tidak. Justru itu yang harus menguatkan kita sebagai anak bangsa. Ya, sebagai anak bangsa. Kita nggak boleh gaptek, tapi kita tidak boleh meninggalkan bahwasanya kita Indonesia, bahwasanya kita Utacane, bahwasanya kita Jawa, bahwasanya kita Batak. Mana boleh, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini sebagai fundamental saya berbicara tentang teknologi. Jadi memang ya sebaik-baiknya ya bagi kita yang tentang teknologi, gunakanlah itu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Aye, kalau saya bilang aye, jawabannya aye, aye, masuk. Kalau masuk ya, masuk. Cuma jangan bodoh ya, iya biar nggak serius ya, rasa serius. Hidup ini kalau di Al-Quran hanya pada sanda gurau belaka. Jadi orang yang terlalu serius dalam menjalani hidupnya itu saya rasa sangat sia-sia ya. Karena Tuhan menciptakan kehidupan ini ya untuk gembira, untuk bahagia. Ya, jadi saya rasa sangat aneh ketika orang merasa sangat soleh tapi kehidupannya kaku. Jadi saya merasa gini, semakin soleh seseorang justru dia semakin murah senyum, ya kan? Jumpa sama orang-orang lain dia bertegur sapa. Justru itu efek dari kesolehan.
Bukan semakin soleh kita semakin hajar, bakar ya. Nah, ya kita nggak dikasih itu. Nah, makanya tadi ya inilah makanya paham tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang baik, ya kan, yang taat dengan agamanya, yang taat dengan aturan agama negaranya, ya memang harus kita implementasikan. Jadi kalau kita melihat, seandainya saya bertanya 5 menit lagi ada orang soleh yang datang, kira-kira apa jawabannya? Apa gambaran orang soleh? 5 menit lagi ada orang soleh yang datang, apa gambaran? Pakai peci, terus jubah, pakai jubah sesuai dengan agamanya, begitu. Tapi lupa kita, di luar ada tukang sapu yang pakaiannya biasa saja. Tapi setiap dia bekerja, ada orang lewat ditegur, "Pagi Ibu, semoga sehat selalu, sukses Ibu. Bagi adik-adik, sehat selalu, sukses." Itu soleh nggak? Soleh kan? Ya. Jadi jangan pernah mengaitkan ketaatan kita dalam beragama dengan simbol-simbol. Ya silakan tetap menutup aurat sih, tapi jangan pandang sebelah mata. Mungkin orang ya tampilannya biasa saja, kita judge. Saya orang berpendidikan, kamu tidak berpendidikan. Bisa. Sekarang zaman era terbuka informasi. Bisa jadi yang nggak sekolah lebih paham dari kalian yang sekolah. Nah, jadi jangan underestimate sama orang. Ya. Oke, next. Nah, ini saya tampilkan karena saya rasa ini sangat penting ya, sangat penting. Jadi waktu Indonesia di usia 74, Presiden Jokowi itu menganut dengan semboyan SDM unggul, Indonesia maju. Saya menarik ya, bagaimana membuat Indonesia maju? Ya, yang harus dilakukan pilar utamanya adalah merubah paradigma terlebih dahulu. Kalian kalau mau jadi mahasiswa sukses, harus memiliki paradigma orang sukses. Mana mungkin kita ingin sukses, tapi paradigma kita paradigma orang gagal. Paradigma orang gagal apa? Dikasih tantangan, capek, mengeluh, panas, ngapain denger bapak itu ceramah. Itu paradigma orang gagal. Paradigma orang sukses, setiap orang yang berbicara dia pasti bisa memetik pelajarannya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Itu paradigma orang sukses. Ya jadilah mahasiswa yang memiliki paradigma orang sukses. Ketika kita semua sepakat, kita mahasiswa UNH harus memiliki paradigma orang sukses. Apa dampak yang terjadi? Kehidupan kalian membaik, UNH semakin dipandang bermartabat oleh orang-orang luar. Nah, ya kan? Kita bangga, alma mater kita juga bangga. Nah, ini dosen-dosen, staf-staf semua bangga lihat kalian. Itu paradigma. Dari mana konsepnya? Paradigma itu bisa membawa kita menjadi seorang yang sukses. Dulu ada orang yang bijak, ya. Orang bijak, saya menganggapnya sebagai guru. Saya menganggap sebagai guru. Ada satu hal yang dia katakan sama saya waktu saya menjadi mahasiswa seperti kalian. Mungkin nggak percaya, nggak apa-apa. Pak Samrin saksi itu perjalanan saya sampai S2 dimulai dari security kampus. Ya Pak Samrin, perjalanan saya sampai menyelesaikan studi S2 menjadi dosen dari security kampus. Satu yang saya pegang dalam hidup saya, apa dibilang dia? Yang pertama, kehidupan dimulai dari niat. Dari niat. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kalian menjadi mahasiswa baru, udah dibangun belum niat untuk menjadi mahasiswa? Mana niatnya?
Niatnya apa? Ya, beraneka ragam, tidak apa-apa. Silakan semua punya niat masing-masing. Yang intinya niat itu menjadi sumber semangat bagi kita. Kenapa? Semua berawal dari niat. Berawal dari niat menjadi perkataan. Orang yang niatnya ingin menjadi sukses tidak akan mengatakan kata-kata yang gagal, mengeluh, malas, marah, gak ada. Apalagi dia niatnya sukses dan diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa. Kan luar biasa ya. Kemudian dari niat menjadi perkataan, dari perkataan menjadi tingkah laku, ya, dari perkataan menjadi tingkah laku. Kita kalau punya adik, setiap hari kita bisikkan kata-kata kekerasan, tapi jadi kasar ya. Punya adik lah kalian, tapi setiap dia melakukan kesalahan kalian marah. Gak boleh ini, gak bisa. Bodoh itu, jadi pemarah dia nanti. Ya, dari niat jadi perkataan, dari perkataan jadi tingkah laku, dari tingkah laku menjadi kebiasaan. Nah, udah mulai nalar ya, udah main ya otak mahasiswanya. Nah itu otak mahasiswa itu dipakai, ya, oke. Nah, dari tingkah laku menjadi kebiasaan, habit. Jadi habit kita, jadi kebiasaan. Kemudian jadi apa? Budaya. Secara global menjadi budaya, tanpa kita sadari kita sudah banyak meracunin orang. Menjadi budaya kita sehari-hari. Jadi UNH ini, kalau semuanya niatnya buruk yang kita ada di ruangan ini, budaya di sini akan jadi buruk. Tapi kalau niat kita semua di sini bersih, tulus, kita mau belajar, menimba ilmu, menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, wah luar biasa UNH. Saya rasa orang masuk gerbang sini terus keluar, dia akan bercerita, UNH itu kok bisa kayak gitu ya orang-orangnya. Sama kita kayak pajak. Di sini pasar ya. Pajak atau pasar? Pajak juga. Kalau kita ke pajak kan ada image. Orang pajak di situ penipu semua. Karena apa? Karena banyak penipu. Jadi seperti itu. Jadikanlah UNH ini ketika orang-orang luar masuk, dia bangga menjadi bagian dari UNH. Ya. Nah, kemudian dari budaya jadi apa? Jadi apa? Nasib. Nah, jadi cross check lah. Kalau nasib kita nih hari ini agak buruk, jodoh kita agak jauh, ya, sering disakiti, cross check. Niat kita apa? Iya, evaluasi diri kita. Setelah nasib baru jadi takdir. Nah, jadi kalau menderita jangan salahkan Tuhan, tapi cross check diri kita. Niat kita dalam menjalani hidup untuk apa? Ayo, masuk. Iya, dalilnya apa? Kalau kata Pak Ustaz, oh nggak ada. Ya, nggak, saya pikir tadi, ya nanti dikabarin aja ya. Saya memang kebiasaan kalau kata Pak Sabril, kalau belum dikasih mic saya diam. Kalau dikasih mic nggak mau turun Bu. Ya, saya suka sharing. Ya. Ah, jadi dalilnya apa yang saya sampaikan tadi? Ya mungkin Pak Ustaz tahu. Tuhan beserta dengan prasangka hambanya. Nah, jadi Tuhan itu beserta dengan prasangka hambanya. Kalau spirit kita, paradigma kita adalah paradigma orang yang sukses. Aku sukses, aku belajar, aku pasti bisa. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan power sama kita. Tuhan akan memberikan teman-teman yang baik sama kita. Jadi jangan salah. Awal dari akar dari persoalan kehidupan, baik kehidupan secara pribadi, berbangsa dan bernegara, dimulai dari paradigma. Untuk memfilter teman-teman lain, perbaiki niat, perbaiki paradigma. Teman-teman kita pun akan baik. Kalau kita, ini kan orang kesehatan, pasti dekat dengan rumus kimia kan? Ya betul nggak itu? Saya orang teknologi. Rumus kimia itu kan minyak tidak bisa bergabung dengan air. Minyak tidak bisa bergabung dengan air. Begitu juga dengan kehidupan.
Orang baik tidak akan berkumpul dengan orang yang buruk dan jahat. Begitu juga sebaliknya. Itu udah hukum alam, udah kodratnya. Jadi kalau kita cross check nih lingkungan kita teman-teman kita udah baik belum? Kalau nggak baik semua, kita jumpa, oh si Polat penipu, kawanku satu lagi, yang satu lagi suka begibah, Lesti Kejora yang punya masalah, kita yang marah-marah, bahasa kurang ajar, ya apa? Rizky, Dilar, kenapa nggak jadi Rehan? karena lagi musim kan, lagi fenomena ya, Rizky sama Rehan lagi fenomena. Pokoknya yang nama R lagi fenomena. Ada Reja Arab, ada Rizky Bilar, ya kan? Ada Rehan. Yang baik cuma Rehan gitu ya. Ya ini akibat teknologi ya. Kita bukan gini. Kita bukan mau mencari informasi. Karena memang viral terus. Terakhir kita di apa? Dicekokin. Makanya kenapa hoax itu terjadi? Karena banyak orang-orang bodoh yang menanggapinya, ya kan? Sehingga dia menjadi sebuah kebenaran. Itu hoax. Kenapa hoax itu terjadi? Karena banyak orang bodoh menanggapinya, sehingga jadi viral. Nah makanya kalau kita nggak dibekali dengan fundamental dalam penggunaan teknologi, ya udahlah jadi mama yang marah-marah. Ya kan? Anaknya salah, kau gara-gara Rizky Bilar nih. Ya, oke itu tadi ya. Jadi semua bermula dari paradigma. Terus turunannya ada program kerja, ada pembangunan infrastruktur, SDM manusia, investasi, ya kan? Reformasi birokrasi, sampai penggunaan APBN. Ini saya perlu sampaikan kenapa? Karena kita semua mahasiswa. Ketika kita lulus sini, jadilah insan-insan yang siap bekerja. Insan-insan yang siap bekerja itu bagaimana? Tidak hanya paham secara teknis pekerjaan, tapi sudah memiliki fundamental berpikir. Itu insan-insan yang siap bekerja. Nah, kenapa saya bilang begitu? Banyak orang pintar, tapi di lapangan pekerjaan tidak ada deh. Pengangguran yang di Indonesia itu bukan bodoh itu. Pintar, tapi tidak memiliki sikap mental. Makanya awal dari fondasi yang paling penting sikap mental. Orang yang memiliki sikap mental positif, bodoh dia jadi pintar. Orang yang memiliki sikap mental negatif, pinter dia jadi gagal. Seperti itu. Itu pentingnya sikap mental. Terus next, ini efek. Karena saya menyampaikan teknologi harus dengan mahasiswa. Nah, ini kondisi kita. Kita berada di era industri 4.0. Ya. Jadi semua orang-orang ingin apa yang menjadi persoalan hidupnya bisa dikerjakan oleh alat. Jadi hati-hati nih. Makanya saya bilang hati-hati kita. Hati-hati. Kenapa? Ketika kita tidak bisa menyikapi ini, ya tidak dibarengin dengan sikap mental, kayak mana berkoordinasi dengan baik, kayak mana memperlakukan orang dengan baik. Ingat, pekerjaan kita yang selama ini kita kerjakan itu bisa diganti dengan alat. Artinya ruang kerja bisa menjadi lebih sedikit dari sekarang. Siapa yang menang? Yang menang adalah orang-orang yang memiliki sikap mental yang baik. Pengusaha nanti ngomong kayak gitu, ngantuk. Kalau ngantuk, bangunkan kawan sebelahnya. Kalau saya bilang bangunkan kawan sebelahnya, ditepuk kawan sebelahnya. Bangun, terus dibalas terima kasih. Oke? Ngantuk, bangunkan kawan sebelahnya. Bangun. Ya, bangunkan kawan sebelahnya. Bangun. Baru terima kasih. Coba sekali lagi. Bangunkan kawan sebelahnya. Kenapa ya? Saya melihat masih banyak yang jaim ya. Apa gara-gara kita sebagai mahasiswa? Wah, aku udah mahasiswa nih Pak, bukan anak TK. Jadi jaga image, ya. Wah, ini sangat penting. Menjaga martabat diri
Itu berbeda dengan menjaga image. Nah, hati-hati. Iya. Hati, kita jangan terlalu jaim menjadi orang. Nanti kalau kita terlalu jaim menjadi orang segan sama kita. Kalau orang segan sama kita, berat rezeki kita. Karena dia takut, ini minta tolong sama dia bisa nggak ya? Padahal dia setelah minta tolong mau ngasih duit. Kenapa? Karena kita jaim, kita jaga image. Yang mempergila kita terus stay full. Wibawa. Ini saya kalau nggak di forum saya lepas ini, saya pakai kaos ini menyampaikan ini. Iya. Kalau di pelatihan saya lepas ke meja saya pakai kaos. Kenapa? Kalau memang baju ini menjadi penghalang kita untuk dekat satu sama lain, saya buka. Tapi jangan sekarang ya, karena nggak pakai apa baju dalaman. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Itu pentingnya. Oke, next. Ya. Ini industri zaman now. Kita semua udah menggunakan ini, ya kan? Tiba-tiba tagihan kita, saldo kita udah habis gara-gara Tokopedia. Tadinya nggak, ya, artinya tadinya awalnya mau cari jepit, cari apa? Cari jilbab untuk ikut apa? PKKMB, ya kan? Saya mau cari jilbab dulu yang bagus. Siapa tahu ada cowok tampan kayak Rehan ya kan? Jatuh cinta sama saya gitu kan? Jadi awalnya mau cari jilbab, ujung-ujungnya beli rok, beli semuanya kan, tagihan kan. Di era industri zaman now, semua berlomba-lomba membuat platform. Jadi sekarang berbisnis orang-orang tidak sedikit tidak perlu punya toko. Semua udah menggunakan platform. Nanti mungkin di era apa mulai ada yang untuk bidang kesehatan, bisa jadi untuk bidang kesehatan ada mesin tiba-tiba dicek suhunya, ya kan, cek suhu, tiba-tiba dicek jantungnya sendiri, ya kan, itu namanya kecerdasan buatan. Dia bisa menyimpulkan sakit apa kita. Perlu nggak jadi dokter apa suster? Berkurang tenaga suster, tenaga keperawatan, tenaga medis berkurang. Tiba-tiba ada orang cucukkan ininya, jarinya ditaruhnya ke mesin, dia udah tahu bahwasanya dia kena gula, kena stroke, kena apa, asam urat dan lain sebagainya. Itu hati-hati. Jadi berlombalah menjadi insan-insan kesehatan, ya kan, yang nggak gaptek, yang update teknologi. Oke, next. Terus back dulu. Ini data itu 132,7 juta. Indonesia itu termasuk pengguna internet paling banyak. Ada 415,7 juta itu pengguna smartphone. Makanya kalau perang netizen Indonesia menang. Nggak ada teknologi aja, tetangga di ujung itu aja bisa apalagi ada teknologi. Makanya orang luar negeri takut dengan netizen Indonesia. Ada sejarah netizen Indonesia kalah? Nggak ada kan? Mulut netizen itu katanya maha benar. Iya. Jari sekarang kita berbicara nggak pakai mulut. Jari-jari kita bisa menghancurkan bangsa. Jari-jari kita bisa merusak masa depan kita. Jadi cukup orang diem, tapi tangannya ngetik terus. Tiba-tiba kena undang-undang ITE. Masuk lagi kita minta tolong Pak Rektor tolong dampingin. Mahasiswa UNH lagi kena masalah ini, gara-gara men-tweet Rizky Bilar. Ya? Jadi hati-hati. Jari-jari kita hati-hati sekarang di era teknologi. Karena gini, latah kita latah. Apalagi perempuan ini ya. Kebanyakan perempuan menggunakan sosial media untuk apa? Untuk apa? Untuk mengeluh. Kurang ajar dia katanya. Nanti banyak kawan-kawannya, iya tadi aku jumpa di kantin memang pala kali aku nengok dia kan gitu. Banyak kali komennya. Sampai sumpah serapa disebut semua. Itu hati. Baru nanti dipanggil kena undang-undang ITE.
Bahkan sekarang makanya ini sebagai update juga nih ya. Tadi ada apa ya? Ada informasi dari Pak Rektor tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Nah ini tuh laki-laki nih yang kegatelan lah, ya. Untuk laki-laki yang kegatelan kadang latah, ya. Hati-hati ketika kalian cuit-cuit, begitu aja bisa nggak tuntut itu sekarang. Iya. Jadi hati-hati. Sempat cuit-cuit si cewek update tentang pasal kekerasan seksual, itu termasuk pelecehan, itu pencabulan. Iya, dia nggak terima digoda. Hati. Jadi laki-laki kalau ketemu cewek cantik jangan cuit-cuit. Allah ya Allah jadikan istriku. Itu jangan dicuit-cuit. Jadilah gentleman, jumpai mama, aku pinang kau dengan Bismillah. Apa pula Bismillah, besar ini pakai duit gitu. Oke, next. Nah, setelah nanti kita masuk industri 4.0, kita akan masuk ke realisasi masyarakat 5.0. Nah ini udah mulai kita. Nah ini bisa jadi adik-adik ini yang sekarang abang kakak. Saya nggak biasa manggil adik-adik sebenarnya, karena bagi saya abang kakak, karena usia tadi sama kita kan, 17 tahun kan, ya kan? Berapa usia kita? 17 tahun. Kita sepakat ya. Berapa usia kita? Iya. Jadi saya panggil abang kakak. Ya. Panggil saya abang pun nggak apa-apa. Gak usah panggil apa. Ya. Oke. Bisa. Tapi ingat saya udah punya istri ya. Jadi ya kita akan masuk ke era masyarakat 5.0. Apa tanda-tandanya? Sekarang kan udah mulai nampak kan? Ada big data, ya kan? Yang sampai sekarang ini jadi persoalan karena data-data bocor, ya kan? Kominfo lempar ke cyber, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Terus apalagi IoT, Internet of Things. Nah, sekarang udah ada namanya smart home dan lain sebagainya. Gimana kita menyikapi itu? Hati-hati kita sebagai insan-insan terdidik. Jangan sampai kita kalah sama alat. Setidaknya kita menjadi orang entrepreneur supaya kita tidak berlomba-lomba pengen jadi PNS. Kita tidak berlomba-lomba pengen jadi pegawai. Berapa sih daya serap pegawai? Berapa sih daya serap PNS? Pak, persoalannya kami suster. Apa bisa? Ini perawat ya? Hah? Iya, lulusannya nanti jadi perawat ya? Sama bidan. Apa bisa Pak? Kami bidan, kami perawat memiliki jiwa wirausaha. Ya bisa banget. Kan bisa buka praktek, buka lapangan pekerjaan. Di samping prakteknya apa? Buka farmasi, jual resep. Ya. Jadi nanti di era masyarakat 5.0 kita berlomba-lomba sebagai makhluk hidup, kita harus punya konsep. Kenapa? Karena teknis akan dikerjakan sama alat. Yang teknis akan dikerjakan sama alat. Jadi apa fungsi manusia? Punya konsep. Kayak mana konsep menjadi wirausaha? Kayak mana konsep menjadi seorang bidan yang memiliki jiwa entrepreneur? Tidak menutup kemungkinan buka tempat praktek ini, oh ini bagus, kita buka cabang sana. Itu kan entrepreneur. Yang dijual apa? Jasa. Ya, jangan berpikir ini harus diperbaiki nih paradigma mahasiswa ini. Kalau kalian berlomba-lomba hanya untuk menjadi ASN di Putra Cane, seberapa besar daya serap di sini? Itu. Apakah kalau kita nggak jadi pegawai negeri kita menjadi orang yang gagal? Tidak. Tapi hidupkan jiwa entrepreneur kita. Ya kan? Bidan banyak tahu alat-alat kesehatan. Ya kan? Kayak mana nih menjual alat kesehatan ini kan seperti itu. Hidupkan jiwa entrepreneur kita. Sehingga ketika peluang-peluang kecil yang kita kejar kita tidak dapat, kita masih tetap semangat, masih punya tujuan. Ya. Nah, ini tanda-tanda Pak. Ada robot kan dikerjain. Tengok tuh pertanian sekarang udah disemprot pakai drone ya. Ya kan? Kalau dulu berapa tenaga kerja yang digantikan dengan drone? Kan begitu. Saya rasa di dunia medis pun udah banyak digantikan dengan alat kan? Ya kan Bu? Ada contohnya Bu.
yang tadinya harus menggunakan tenaga kerja banyak, sekarang cukup sama mesin di dunia medis. Ya mungkin kayak alat cek darah itu ya Bu. Nah, alat cek darah, dari alat cek darah bisa mengeluarkan banyak tensi digital. Kalau dulu bukan ini gini-gini gitu kan, sekarang udah orang biasa bisa menggunakan. Kalau cuma untuk tenaga berapa tensinya 36, nggak perlu perawat, saya pun bisa ya kan Bu. Nah, ini perlu diketahui, bapak saya kena stroke, setiap minggu itu saya ngecek kadar gulanya. Ya, orang tua saya kena stroke gula, jadi setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali saya cek kadar gulanya, biar dia paham harus mengendalikan makanan apa yang dia makan. Saya sarjana komputer, karena saya beli alat digital, cukup yang pakai ada yang chip yang dicolok untuk gula, khusus gula, saya baca kayak mana batas kewajaran gula sama batas terendah, ya kan? Nah gitu, kalau dia rendah ya boleh minum kasih teh manis dulu ya Bu. Kalau udah tinggi jangan, mati inti. Iya, itu udah banyak tutorialnya. Nah ini ada ini, udah banyak tutorialnya. Makanya kita sekarang jadilah mahasiswa yang berpikir kreatif, jangan pasif. Mahasiswa yang berpikir pasif, dia dengerin ceramah dosennya, Hafiz tidur. Masih jadi yang kreatif, nggak jelas tanya sama dosennya, dan jangan takut sekarang dosen itu tidak menjadi kebenaran tunggal duduk di sini. Sekarang dosen itu sudah berubah paradigmanya, dia menjadi sahabat berpikir. Artinya bisa jadi kalian lebih tahu daripada dosennya, tapi jangan diejek dosennya, karena itu perkembangan teknologi. Nah, itu kan teknologi. Silakan kita menyampaikan diskusi kita biar hidup gitu. Dan saya selalu bilang sama mahasiswa saya, bisa jadi dalam sebuah case kalian lebih tahu daripada saya. Bagaimana mengangkat ini bijaksana kita. Nah, jadi sahabat berpikir, bukan orang yang menyampaikan dari kitab 1 sampai kitab 4. Dan mahasiswa harus paham, enggak. Jadilah mahasiswa yang berpikir kritis. Ketika rasanya tidak cocok, silakan sampaikan, tapi nggak boleh berantem, nggak boleh berdebat, karena orang yang berdebat temannya setan, ya kan? Kan ada tuh kisahnya Pak Ustadz kan? Ketika Rasulullah duduk sama Umar ya, sama Umar bin Khattab, datang orang Quraisy menghina Rasulullah. Pada saat Umar masih duduk, Rasulullah senyum. Masih duduk, Umar senyum. Terus diajak lagi debat, berdiri Umar. Rasulullah berlari. Umar protes, ya Rasulullah, aku membelamu, kenapa kau meninggalkan aku sendiri? Apa dibilang oleh Rasulullah? Pada saat dia mendebatmu, pada saat dia menghina kita, kau duduk, aku masih melihat malaikat-malaikat Allah. Tapi ketika kau berdebat, bertengkar dengan argumenmu, aku tidak melihat malaikat lagi, malaikat setan. Tidak mungkin aku kekasih Allah, aku duduk bersama setan. Oke? Nah, jadi silakan membuat diskusi-diskusi hidup tanpa mengkerdilkan orang lain. Nah, silakan sampaikan pendapat kita. Ketika pendapat kita nggak cocok, jangan marah, ya kan? Nah, gitu. Jadi saling mencerdaskan lah, jadi mahasiswa saling mencerdaskan. Oke, next. Nah, ini gimana waktunya Pak? Masih oke? Iya. Bagaimana masyarakat versus teknologi? Di era masyarakat 5.0 itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan untuk meningkatkan kekuatan teknologi. Teknologi hanya sebagai tools, ya? Bukan untuk menghancurkan tatanan kehidupan kita. Peran teknologi itu sebagai tools pembantu. Nah, jadi jangan salah berpikir ya. Jangan salah berpikir. Nah, jadi jangan takut dengan kemajuan teknologi, jangan depend. Ini saya tengok terkadang masyarakat yang masih
erat dengan kedaerahannya, dia sangat sangat depend, dia sangat bertahan, dia nggak mau pakai teknologi maju tuh nggak mau. Jangan, nanti kita nggak bisa bersaing. Kita punya daerah itu harus kita pertahankan. Kita pertahankan eksistensinya sebagai daerah yang makmur. Caranya bagaimana? Jangan menolak teknologi, karena teknologi ketika digunakan secara tepat sasaran, dia tidak menghancurkan tatanan kehidupan, karena fungsinya hanya sebagai tools. Ya, udah mulai ngantuk, tolong ya. Ngantuk. Ya. Oke, terus apa? Ada namanya nanti era smart service, ya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan untuk meningkatkan kebutuhan teknologi. Terus ada sebuah layanan yang selalu melibatkan interaksi manusia dan teknologi, ya. Nanti akan terus begitu. Terus next, bagaimana universitas menanggapi hal ini terhadap perkembangan teknologi? Ini kita masuk untuk mungkin Bapak Ibu ya, sebagai tata kelola ya, sebagai pengemban amanah di di UNH ya. Bagaimana universitas menyikapi ini? Ya, universitas pun tidak boleh, dan saya rasa dengan adanya permintaan dari universitas saya membawakan materi ini, artinya universitas tidak menolak terhadap kemajuan teknologi dan siap menjadikan teknologi sebagai tools pembantu kita untuk menjalankan aktivitas kampus. Tetap kita berada pada 3 pilar utama dalam pemanfaatan teknologi di kampus. Ada standar parameter. Standar parameter mungkin adik-adik nggak paham di sisi tata kelola, mungkin ada peraturan-peraturan, bagaimana peraturan dari Kemendikbud, ya kan, peraturan dari kementerian dan lain sebagainya, turunan-turunannya. Terus bagaimana menyikapinya lagi universitas? Universitas harus ada kontrol kualitas. Kayak mana continuous quality improvement? Kayak mana universitas selalu mau mengevaluasi dirinya untuk memperbaiki diri. Karena bisa jadi teknologi ini udah gak dipakai lagi, tapi universitas tetap bertahan. Kami kayak gini aja masih bisa kerja. Kami masih ini. Ya kita nunggu aja kapan waktunya. Dari sisi ini, kami kayak gini aja masih bisa menghandle semuanya Pak. Ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kita tinggal menunggu waktunya. Dia akan menjadi apa istilahnya tuh? Bumerang. Jadi kita nggak boleh. Nah, apakah dengan universitas mengadopsi teknologi, dia akan meninggalkan culture, nilai-nilainya? Tidak. Teknologi yang dibarengi dengan budaya yang baik, culture yang baik, dan nilai-nilai yang baik, dia akan nge-mix. Itu contohnya kayak mana? Ketika kita memanfaatkan sebagai atasan, kita pengen minta laporan aktivitas pembelajaran, ya kan? Dengan pemanfaatan teknologi yang baik, kita tinggal klik aja. Si Polan nilai mata kuliahnya bermasalah di mata kuliah A. Itu bisa menjadi pimpinan untuk mengambil keputusan. Oke, next. Ini saya agak percepat karena nampaknya kita mulai bersahabat dengan mata kita yang bergelap-gelap, ya. Ini nanti konsep kampus unggul ya, berbasis IT Universitas Nurul Hasanah, ada namanya Smart Campus. Oke, next. Harapan kita ya tentunya ya ketersediaan jaringan internet dalam mendukung aktivitas. Saya nggak tahu kalau di sini udah terakses semua kan? Ada kawasan bebas wifi sebagian, tapi ada ya titik-titik yang bisa. Nah ini nanti minta informasinya di mana saya bisa mengakses internet di sini. Jadikanlah ruang itu menjadi ruang diskusi kalau bisa. Titik itu menjadi ruang diskusi sama kita. Ya. Jadi ruang diskusi sama kita di titik itu ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, terus next. Nah, konsep pengembangan IT Universitas Nurul Hasanah itu kayak mana? Ya ini kalau saya tawarkan, memang idealnya
kampus itu memiliki sistem informasi akademik, ada sistem informasi untuk pengetahuan, ada manajemen sumber daya. Setidaknya dia memiliki tiga itu. Tapi kita step by step ya, karena kita pun sedang bertransformasi nih ya, dari sekolah tinggi menjadi universitas. Oke, next. Ya. Oke, nah ini nanti mungkin gambaran ya. Ini saya rasa nggak perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Ini saya sampaikan sebenarnya sama owner, sama staff. Nah, ini gambaran teknologi yang mau kita bangun ya. Semua lini pekerjaan yang ada di di universitas idealnya memiliki sistem informasi. Oke, next aja bang. Oke bang, next ya, next aja bang. Next ya, next lagi bang. Aduh, nanti next terus bang. Agak cepat. Ini tiga pilar utama ya dalam penggunaan teknologi. Kita ada infrastruktur, jadi harapannya memang dari UNH nanti sambil berbenah diri bertransformasi menjadi universitas, kita pun membenahi pemanfaatan teknologi ya, baik dari infrastruktur, database, sama konten aplikasi. Jadi tiga pilar utama ini aja kita penuhi dulu dengan standar yang nggak perlu. Ini standarnya harus tinggi, nggak perlu. Yang penting termanajerial dengan baik. Lagian mungkin student body kita berapa? Student body, semua jumlah mahasiswa secara keseluruhan. Ada 1000. Sebenarnya saya rasa nggak perlu buat yang keren-keren. Iya, nggak perlu karena masih sedikit student body-nya masih bisa diselesaikan. Ya, nggak perlu, jangan nanti berpikir tentang teknologi nanti harus bangun data center. Oh enggak, sekarang udah zaman cloud. Nah, adik-adik ini juga sebagai mahasiswa hendaknya memanfaatkan teknologi juga dalam perkuliahan. Semua ada email. Manfaatkan email untuk menyimpankan file-file, kan lebih aman daripada di flash disk. Jadi nanti pas waktu tugas akhir, tugas-tugas, simpan di Google Drive. Simpan di Google Drive kita daripada pakai flash disk. Karena risiko flash disk bisa kena virus, bisa korup file kita, ya kan? Bisa terjatuh, hilang dan lain sebagainya. Simpanlah file-file yang kita rasa file itu sangat penting bagi kita untuk perkuliahan kita sampai dengan nanti kita wisuda. Simpan di Google Drive. Biasakan menyimpan file-file itu dengan teratur. Kita buat foldernya, ya. Mungkin per mata kuliah, per semester kita buat foldernya per semester dulu, kemudian buat foldernya per mata kuliah, kan begitu. Nah, biasakan seperti itu. Biasakan kita menggunakan teknologi dengan baik. Ya. Jadi saya rasa aneh kalau mahasiswa belum punya email. Nah, dan harapannya kita semua punya sosial media juga kan? Punya kan? Punya sosial media, punya Facebook, punya IG dan lain-lain. Rajin-rajinlah butuh di sini. Upload ke sosial media, buat hashtagnya UNH. Banggalah menjadi bagian dari UNH. Ini dari pagi tadi belum ada foto kan? Biasanya kan mahasiswa kan? Biar kepo semua kawan-kawan kita kan? Udah mahasiswa bro ya kan? Iya, nggak apa-apa. Jadikan itu Insta story kita. Jadikan status di WA kita. Banggalah kita menjadi bagian dari WA. Ketemu ibu-ibu yang ganteng, ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng, foto selfie dulu kita Pak. Ya. Supaya jangan pernah berhenti untuk membicarakan UNH yang merupakan alma mater kita. Jadilah marketing bagian-bagian yang mempromosikan UNH di mana saja. Gitu. Kan banyak spot-spot, mungkin bisa juga nanti dibuat taman selfie kan sedikit. Nah, paling-paling ada love sedikit sukanya orangnya ya kan. Nanti kita kanan kiri. Ya saya rasa bisa itu dibangun untuk brand image ya. Apalagi kita UNH ini sedang berjuang memperkenalkan di masyarakat bahwasanya dia udah jadi universitas. Ya kan? Jadilah adik-adik ini sebagai agent marketingnya. Jadi kan? Apa keuntungan kami Pak? Enak aja UNH. Keuntungan kalian ketika alma mater kalian udah terdengar di santero Indonesia, enak kalian mencari pekerjaan. Itu keuntungannya.
Jadi jadilah bagian sebagai marketing dari UNH. Nah, itu keuntungannya. Kalau orang semua pada bercerita, oh universitas yang paling baik di Kutacana itu UNH, kita berbicara terus dari mulut ke mulut, viralkan UNH sampai orang tahu bahwa ini udah jadi universitas. Bisa? Masuk. Oke, next. Ya, ini visi misi dan tujuan pengembangan dari kampus unggul berbasis IT. Ini pandai-pandaian saya aja, ya. Saya menawarkan, artinya saya selalu menyampaikan dalam melakukan sesuatu kita harus paham mengapa kita melakukan ini. Begitu juga sebagai seorang muslim, sebagai penganut agama lain, kita harus paham apa visi misi kita sebagai penganut agama. Orang yang tidak memiliki visi misi dan tujuan dalam hidupnya, dia akan menjadi mayat-mayat hidup yang berjalan, gak punya tujuan, jalan. Yang menandakan kita sebagai manusia adalah kita tahu visi misi kita sebagai manusia itu apa, visi misi dan tujuan kita sebagai manusia apa. Nah, saya makanya selalu membiasakan setiap apa yang dikasih, amanah yang saya dikasih sama saya tidak yang membangun dari visi misi dan tujuan. Jadi biasakan kita seperti itu. Apa visi misi dan tujuan kita sebagai mahasiswa di sini? Begitu. Visi kita amat sesuai dengan waktu, tepat waktu. Misi kita apa? Masuk kelas, disiplin, bertanggung jawab, sesuai dengan apa? Sesuai dengan tema PKKMB. Ya, saya rasa cukup ya. Ayo ya. Karena saya pun mulai nambah semangat, nanti bahaya. Saya ucapkan terima kasih sama abang kakak yang udah bersedia mendengarkan informasi dari saya. Semoga sedikit banyak apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi untuk kita, ya, menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi insan-insan yang sukses dunia dan akhirat, ya, sehingga perkuliahan kita dapat kita selesaikan dengan masa studi tepat waktu, ya. Jangan nanti dikejar-kejar sama dosennya, cepat, udah temat, kamu udah hampir DO ini. Jangan sampai itu. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya, ketika kita memilih sesuatu menjadi pilihan hidup kita, kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Nah, maksudnya apa? Jangan jadi nanti alasannya gini, saya nggak masuk karena saya kerja, saya nggak bisa masuk karena banyak aktivitas, bla bla bla. Jangan, harus bisa memanajemen waktu, harus bisa memanajemen waktu kalau kita mau sukses. Jangan buat alasan-alasan yang kita rasa nanti membuat kita jadi manja, jadi orang-orang gagal. Kita memilih jadi mahasiswa artinya ada tanggung jawab kita untuk belajar, ya. Kalau ada pekerjaan lain sebagai mahasiswa harus di-manage waktunya. Silakan kita berkreasi selain kita menjadi mahasiswa, tapi bukan berarti kita meninggalkan studi kita. Bisa itu, saya insya Allah bisa, karena saya berasal dari security. Saya sambil kuliah, S1 sambil kuliah, S2 sambil kerja. S1 saya sambil jadi security, piket, kuliah. S2 saya sebagai kepala biro IT, bisa juga. Udah kuliah, ya kan, kerja, punya anak dan istri. Bingung gitu, kayak Pak Samrin agak lari-lari sedikit ya. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih sama kakak. Sekali lagi, semangat pagi. UNH. Iya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada